dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami, masih bersama dengan Bang Yos dan juga Mas Yoga. Kita membahas mengenai reformasi birokrasi, pelayanan publik dan penataan tata ruang kota yang menjadi topik debat Cagup-Cagup DKI Jakarta. Nah, berbicara mengenai penataan tata ruang kota, nah ini mungkin Mas Yoga tadi sempat disinggung ya dalam debat tadi ada koefisien lahan, lalu kemudian ada pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 mengenai normalisasi kali. Bagaimana mungkin kemudian konsep dari kalau tidak digusur lalu kemudian dikemanakan begitu ya, itu dari ke pasangan nomor urut 1 dari Kak Agus mungkin. Tanpa membangun, tanpa perlu relokasi seperti itu ya. Mas Yoga, saya mencatat ada 3 sebenarnya menarik ya. Yang pertama tadi adalah, tadi kan Paslon 2 sudah menyebutkan bahwa Paslon 2 menyatakan tidak sanggup kalau membangun tanpa menggusur. Nah, di sini kan sebenarnya kunci utama bagaimana program Paslon 1 tadi menjelaskan secara detail gitu kan. Contoh umpamanya kalau sudah tahu tempat huniannya itu tidak sesuai dengan tata ruang gitu kan. Nah, kemudian kalau ada program pelebaran sungai untuk mengurangi banjir, apakah harus tetap di situ atau bergeser? Nah, ini juga kalau ini didetailkan akan keluar gagasan-gagasan inovatif. Contohnya mungkin tidak harus rusun di jauh, tapi rusun dekat dalam bentuk kampung susun umpamanya. Ini hal yang menarik sebenarnya. Nah, di Paslon 3 tadi juga sudah disinggung soal pelibatan masyarakat tadi. Bahkan salah satu PR-nya yang dikatakan perlunya sosialisasi RT RW dan EDTR ya. Di situ disebutkan mereka akan melibatkan mulai dari para pakarnya, kemudian komunitas masyarakatnya untuk mensosialisasikan tentang RT RW dan EDTR, karena salah satu PR kita adalah masyarakat kita belum melek tata ruang, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka tinggal di hunian yang sebenarnya dalam peruntukan tata ruang tidak sesuai. Ini juga sebenarnya jadi catatan ya. Kemudian ketiga yang menurut saya juga menjadi PR bersama nanti adalah bentuk teknis dari pelibatan masyarakat ya. Tadi dikatakan bahwa semua sepakat untuk melibatkan masyarakat, atau ada yang mengatakan pemberdayaan masyarakat, ada yang menyebutkan keadilan sosial di antara 3 paslon tadi. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana dalam 5 tahun ke depan pembangunan tata ruang kotanya gitu ya, tanpa kalau tanpa menggusur apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau harus melakukan normalisasi, bagaimana cara bentuk normalisasi yang bijak tentunya. Terus yang ketiga adalah bagaimana nanti kita berharap, ini terkait dengan banjir sebenarnya juga. Bagaimana tata ruang kita yang sudah semrawut ini bisa diperbaiki, banjir berkurang secara signifikan. Tidak mengatakan mamanya tidak mungkin dalam 5 tahun Jakarta bebas banjir, itu juga jelas tidak mungkin gitu. Tetapi yang kita harapkan ada penurunan secara signifikan. Mungkin nggak turun 5%, 10% dalam 5 tahun. Nah, caranya begini, itu akan lebih logis. Mas Yoga, maaf, kalau pasangan nomor 2 sudah jelas ya programnya, dia akan kemungkinan akan memindahkan orang ke sana. Paslon 1 tapi dan juga paslon 3 sudah dengan tegas belum program mereka bahwa yang mereka lakukan meskipun mungkin pelibatan masyarakat, kemudian tadi paslon 1 mengatakan tidak akan menggusur, apakah mereka sudah menjelaskan lebih detail bagaimana mungkin mereka melakukan itu? Konkretnya seperti apa sudah dijelaskan belum? Perbedaan mendasar sudah kelihatan sebenarnya. Kalau tadi pasangan nomor 2 sudah jelas mengatakan bahwa akan dilakukan pelebaran sungai dalam konteks normalisasi ini kan akan dilakukan pelebaran sungai, kemudian membuat jalan inspeksi 8-10 meter tadi kan. Nah, 1 dan 3? Kalau 1 dan 3 itu kan mengatakan bahwa tidak akan memindahkan gitu ya, tetapi akan melakukan pembangunan yang dekat sungai. Nah, ini perlu dicatat, yang dekat-dekat sungai tadi itu aturannya harus jelas dulu, ya kan? Itu yang kemudian dibantah oleh pasangan nomor urut 2 juga ya. Betul. Karena kalau dekat-dekat sungai ini, apakah umpamanya mundur sekian, kalau tadi harus mundur 20 meter, harus mundur 10 meter sehingga ada lahan sisa. Nah, ini yang menurut saya perlu didetailkan gitu kan. Yang tidak menggusur ini gesernya berapa gitu. Dan kemana juga itu gesernya? Nah, di sini ada, kalau di sini maunya masih padat, apa mungkin ini jangan-jangan gusur juga tuh. Gusur orang dulu juga. Ini menurut saya nanti jadi menarik gitu ya. Bang Yos, ini memang serumit ini tata ruang kota Jakarta ini ya, Bang Saya Yos sudah ya. melakukan itu kan, di Kaliangke itu salah satu contoh. Gitu. Jadi begini, yang pertama para calonnya harus tahu ada aturan yang mengikat kita, bahwa sungai itu ya lebarannya kan ada sejarahnya berapa, tapi ada namanya badan sungai, itu 50 meter kiri kanan, itu tidak boleh dibangun. Jadi, itu namanya badan sungai. Dan itu ada undang-undangnya dan tidak boleh kita langgar gitu. Nah, memang calon nomor 1 tadi yang dimaksud tidak menggusur itu tetap aja menggusur, cuman dipindahkannya tidak jauh dari lokasi tempat tinggal. Tapi ini bisa dapat bisa tidak.
gitu. Karena di dekat situ mungkin saja lahannya sudah tidak ada kan. Iya, betul. Gitu. Nah, contohnya saya sekarang kan Kali Angke itu saya pindahkan ke Cengkareng. Jadi saya bebaskan 5 hektar di sana kan. Itu masalah perpindahan yang pertama kali gitu kan. Ya. Caranya bagaimana? Kita bikin tanah jana dan fasilitas yang cukup. Tidak hanya pemukiman aja, tapi ada sekolahan, ada rumah sakit. Padahal saya cerita tadi duit tidak ada, kok bisa dari mana? Saya kerjasama dengan yayasan yang bisa seperti itu, Yayasan Bunda Susi, yang saya undang. Gitu. Mereka punya kemampuan, anggotanya cukong-cukong semua. Lu pengen naik surga nggak? Oh iya bang, nah sekarang bantu aku, kan gitu kan. Aku dengan duit yang pas-pasan tuh bangun rumah susun itu pun perabotannya sudah ada semuanya. Gitu. Kalau dulu itu hanya 21 meter, mulai saya tidak boleh lagi 21 meter. Kan 21 meter itu kamarnya satu. Jadi bapak, anak yang sudah gede-gede itu satu kamar semuanya. Itu sangat tidak manusiawi. Maka 36. Jadi ada kamar tidur 2, kamar tidur anaknya pun tempat tidurnya saya bikin susun begini. Supaya kalau adiknya udah gede-gede, satu laki satu perempuan itu tidak satu pelpet gitu, tetap bisa. Udah itu katakan seperti itu. Rumah sakit semuanya bisa berobat tanpa bayar, sekolah juga tanpa bayar. Mereka hanya minta, boleh nggak bang diajarin bahasa Cina? Boleh. Boleh, kenapa tidak? Itu kan artinya memang kadang-kadang diperlukan seperti itu. Kalau memang lahan yang dekat situ ada ya silakan aja, tetapi itu tidak mudah mencari lahan. Terus terang aja prakteknya. Intinya adalah Bang Yos, apa yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin DKI Jakarta, Bang Yos? Ya, kita akan memimpin manusia dengan segala heterogenitas seperti itu ya. Di Jakarta ini namanya yang paling bodoh ada, yang pinter-pinter profesor juga banyak kayak beliau ini. Ya, tetapi yang kaya ya sebuah apartemen mewah di sebelahnya daerah kumuh juga ada seperti itu. Jadi bagaimana mendekatkan ini, keseimbangan ini, ya. Bagaimana ngatur yang muda ini kan sangat sensitif, namanya orang susah itu sangat sensitif. Itu harus disitulah yang katakan Pak siapa tadi Sarundayang tadi kan, seni memimpin itu di situ gitu, yang bikin manusia gitu. Dan seorang gubernur sehebat-hebatnya dia, tetap saja tergantung pegawainya yang di bawah. Dia kan bukan tukang cukur yang bekerja sendiri. Harus ada kekompakan gitu ya bang. Jadi mereka itu harus nyaman, gitu. Jangan merasa tertekan, nyaman. Itu tadi reward and punishment. Orang hanya dipuji aja sudah senang sekali itu, zaman itu kan. Karena dihargai kan prestasinya kan. Tetapi kita di sisi lain namanya pemimpin itu juga harus hakim. Artinya kalau ada orang salah harus dihukum, dia nggak ada alasan apapun. Baik. Jadi reward and punishment itu harus diterapkan. Baik, waktu kita terbatas, saya tanyakan terakhir kepada Mas Yoga. Mas Yoga, mungkin apakah ada tema-tema dan mungkin isu-isu tertentu yang paling tidak dalam debat berikutnya ini harus dibahas? Ini juga urgent, karena kan sudah paling tidak menyinggung sedikit-sedikit ya, macet banjir kan sudah dibahas paling tidak debat ini dan debat kemarin. Ada tidak pesanan? Ya, yang paling utama ya, yang menurut saya ada 3 yang harus perlu dibahas ke depan. Yang paling mungkin sebenarnya dalam 5 tahun ini program konkret apa yang harus dilakukan. 5 tahun ini kan pendek sebenarnya, nggak lama juga. Tetapi langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau memang dia butuh huniannya di mana, jangan di pinggir tapi di tengah mungkin tidak, gitu kan. Kemudian krisis air bersihnya bisa nggak dikurangi umpamanya tadi kan. Nah ini juga hal-hal konkret seperti itu kan, masyarakat sebenarnya butuhnya enak kan, kemana-mana dimudahkan, ekonominya juga semakin sejahtera, kan lebih ke sana sebenarnya. Itu yang menurut saya harus lebih fokusnya ke situ. Kemudian yang kedua, saya berharap mulai menyinggung soal peranan megapolitan tadi, dengan Bodetabek punjurnya. Ini kita tidak bisa serta-merta memutuskan semua persoalan itu hanya di Jakarta. Tapi bagaimana gubernur nanti mempunyai semacam komitmen untuk mengajak Bodetabek punjur untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu mungkin sendirian begitu nanti ya. Iya, betul. Baik. Karena memang Jakarta ini mungkin memang agak berbeda ya kan dengan beberapa wilayah lainnya dengan luas yang lebih besar. Kemudian juga aktivitas ekonomi lebih banyak di Jakarta begitu ya. Oleh sebab itu menjadi seorang kepala daerah DKI Jakarta ini memang membutuhkan skill seni khusus mungkin seperti yang Bang Yos lakukan beberapa tahun lalu dan semoga akan dilanjutkan oleh gubernur selanjutnya. Itu namanya makanya dibilang pilgub rasa pilpres ya kan? Iya betul, karena saking semua orang serunya. Ada keterlibatan kepentingan di situ ya, apalagi kota DKI Jakarta. Baik, terima kasih Bang Yos telah hadir sama kami dan juga Mas Yoga, terima kasih banyak. Selamat malam. Pemirsa, debat kandidat Cagup-Cagup DKI Jakarta dapat disaksikan besok hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Special Report Jakarta Memilih. Anda bisa mengakses informasi terkini di website kami di berita1.com atau mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Ya, sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Veronica Moniaga dan rekan saya Devi Negan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.